Ya kalau bebek memang identik suka basah, tapi dia nggak mau tempat tinggalnya basah. Jadi kalau dia suruh berenang, suruh ke rawa itu dia sangat senang. Tapi kalau tempat rumahnya atau kandangnya itu becek, dia akan stres. Jadi kalau cuaca saat ini hujan terus tiap hari, itu sangat berpengaruh dengan tempat tinggalnya. Jadi akhirnya ikut becek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirtam Setiadi. Saya mempunyai usaha di bidang peternakan bebek, yang mana di sini kita mempunyai dua konsep. Yang satu bebek petelur dengan target omset yang kita inginkan adalah telur yang dihasilkan dari bebek petelur, dan yang kedua kita juga punya breeding yang arahnya untuk pedaging. Dan untuk khusus yang betina nanti untuk regenerasi bebek petelur. Usaha saya ini terletak di wilayah administrasi Desa Datar, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Untuk nama usaha saya kasih nama Bagas Maron Farm. Untuk saya sebelum berternak bebek, sebenarnya ini untuk kandang sini yang khusus untuk breeding ini adalah awalnya sebagai kandang peternakan sapi. Arahnya itu pada saat itu untuk pembesaran, dan kita orientasinya memang untuk suplai Idul Adha. Jadi kita hanya target 4 bulan 5 bulan paling lama. Tapi semenjak kemarin ada tragedi namanya penyakit virus PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku pada sapi. Sejak itulah untuk kandang ini sementara dinonaktifkan dari sapi dan kita alihkan ke bebek. Karena namanya bisnis itu kita harus lihat resiko terkecil yang terjadi. Ya, kita dengan populasi ataupun sampel, kita katakanlah awal mula saya beli 400 bebek petelur. Kita kalkulasi pakan pada saat itu berapa, terus telur yang dihasilkan berapa, dengan ongkos dan biaya-biaya yang ditimbulkan berapa. Setelah hitung-hitungannya masuk, kita baru menambah populasi. Sekarang untuk saat ini bebek petelur kita di angka 700, dan untuk yang meri pembesaran di angka 600. Kalau untuk dagingnya sekitar 600 ekor, untuk petelurnya 700, berarti di angka 1300. Untuk pakan kalau yang pedaging itu di angka satu harinya itu 1/3 kantong, berarti hanya 30% dari kantong. Sekantong itu isi 50, berarti di angka kurang lebih 15 kiloan satu hari. Untuk yang petelur satu hari satu kantong itu 50 kilo. Jadi kalau kita memang, kalau saya sendiri jujur aja itu bukan peternak ahli, yang artinya kita bukan lulusan dari bangku perkuliahan atau bukan dari fakultas peternakan. Jadi kita teorinya memang otodidak dan belajar dari yang sudah berpengalaman. Kita sudah mempercayakan ini pakan kita yang kita berikan adalah pakan yang sudah olahan dari pabrik. Jadi itu takaran gizi apa itu sudah seimbang dan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari si bebek tersebut. Pernah dulu saya pakai keong. Itu kan mitosnya dari para peternak bebek, kalau keong itu sangat bagus untuk kualitas telur. Memang sangat bagus, itu dengan ditambahkan keong itu nanti cangkang telur itu begitu keras, tebal, dan juga rawan pecah. Tapi yang jadi kelemahan ataupun jadi efek buruknya, pertama sisa-sisa makanan keong itu nanti timbulnya jadi sampah, yang sampah itu menimbulkan bau yang akhirnya kandang tidak bersih. Jadi sekarang ini sudah saya berhentikan. Namanya bebek, khususnya bebek petelur itu sangat sensitif dan rawan stres. Stresnya di sini faktornya itu terutama dari kandang. Pertama dari kandang, dengan kandang yang bersih, nyaman, hangat, itu akan sangat bagus dalam peningkatan produksi telur. Apalagi kalau posisi saat ini kita lagi sering hujan, kalau kandangnya becek nanti produksi telur jelas akan menurun. Itu sangat berpengaruh. Dan pengaruh yang kedua, pola makan harus teratur, harus sesuai
takaran gizi dan vitamin yang dibutuhkan, dan tidak boleh takaran itu berubah-ubah ataupun jenis makanan diganti-ganti. Kalau untuk pedaging itu memang kita arahnya ya dari pertama dia lahir nanti di karantina dulu sama penetasan sekitar 2-3 hari. Setelah benar-benar dia sehat, kita baru ambil. Jadi di umur 3 hari dari penetasan, nanti kita pembesaran maksimal itu sampai dengan umur 2 bulan. Kalau saya sekarang ini bebek, untuk petelur kita punya stok hanya bebek Cirebon sama jenis bebek lokal Solo. Sedang untuk yang pedaging kita ada Alabio, ya ada juga bebek Magelang, ada juga bebek hibrida atau bebek packing. Karena kalau pedaging memang kita lebih ke arah bebek yang pertumbuhannya bagus, bodinya bongsor, tulangannya besar. Kalau yang bertelur kita arahnya yang penting produksi telurnya lancar dan telurnya bagus. Kalau keunggulan Solo sama Cirebon itu, kalau untuk produksi telur itu bisa continue ya, bisa di angka 6 bulanan itu bertelur. Tapi kalau jenis yang lain mungkin hampir sama, tapi kadang waktunya sedikit lebih pendek, mungkin di 4 bulan sampai 5 bulan. Untuk saat ini sementara hubungannya dengan rumah atau tempat tinggal dari si bebek tersebut. Karena kondisi curah hujan tinggi di sini, tiap hari hujan, akhirnya untuk lingkungan sekitar kandang becek. Akhirnya kita sangat membutuhkan peredam becek itu, yang mana kita ambil dari bekas pohon padi yang sudah diperet atau sudah diambil gabahnya. Tapi untuk saat ini karena hujan, jadi orang yang panen sangat jarang. Akhirnya kita sangat kesusahan dalam mencari damen peret tersebut. Kalau bebek petelur itu penyakit yang saya pernah lihat dan pernah alami, itu bahasa Jawa Banyumas ini adalah bebek dobol. Ya, itu bebek dobol itu saya sendiri belum bisa belum bisa melihat efek atau mungkin sebab akibatnya bebek tersebut dobol itu. Tapi ciri-cirinya sudah bisa kita lihat. Ciri-ciri bebek dobol itu dari anus bebek itu keluar berwarna merah, dan itu sangat berbahaya apabila anus itu dimakan sama bebek yang lain. Jadi nanti tambah bisa nular juga, dan juga nantinya bebek itu jadi timbul mati. Kalau ada bebek seperti itu langsung saya pisah, kita karantina dengan tempat yang khusus. Nah, yang paling rawan justru di bebek pedaging. Kalau bebek pedaging itu rawan kendala yang kita hadapi kan, pertama itu penyakit namanya yang bebek itu kepalanya muter-muter itu loh. Kalau menimpa orang kan sawang celeng. Nah itu di bebek juga ada sawang celeng, itu jadi lehernya itu muter-muter sendiri. Akhirnya nanti kayak pingsan, injek-injek temennya, akhirnya jadi mati diinjek-injek. Terus kedua, kalau kebutuhan minum itu sampai telat, itu khusus meri itu sangat riskan meninggal juga. Kalau kurang air juga kurang bagus, kelebihan air juga mengakibatkan bulu-bulu jadi basah, akhirnya jadi rawan kena penyakit. Minimal nggak setiap hari, nggak tiap jam, tapi seenggaknya kita harus lihat, paling nggak ya maksimal 3-4 jam harus kita lihat apakah itu minumnya masih, pakannya masih. Kalau kurang ya kita tambah, kalau masih ya kita pantau aja. Ya mungkin untuk pemula ya, kalau memang benar-benar pemula ya minimal ya cari informasi dulu dari para senior atau mungkin dari para orang-orang yang sudah lama berternak tentang pemilihan bibit atau pemilihan jenis. Ya setelah sudah ada bebek, kita cari dengan kapasitas kecil dulu, jangan langsung banyak ya. Kalau untuk pemula ya maksimal 100 lah. Kita bikin kandang dengan kandang yang standar untuk bebek seperti apa ya, harus ada minumannya, tempatnya garing, terus antara tempat yang buat tidur sama tempat buat makan dan minum itu harus terpisah karena nantinya tidak menimbulkan becek. Terus nanti untuk pakan apa, sebaiknya jangan kita memakai pakan olahan sendiri yang belum tentu bagus untuk bebek,
kuncinya untuk bebek itu yang dibutuhkan adalah gizi dan vitamin, bukan masalah kenyang atau waregnya. Dari bahasa Banyumas itu bukan masalah waregnya, tapi yang dibutuhkan bebek adalah nutrisi dan vitaminnya. Jadi katakanlah dengan kita memberi makan sekilo tanpa gizi itu akan tidak baik, dan akan lebih baik kita ngasih makan seon tapi yang dibutuhkan gizi-gizinya itu ada. Ya kalau planning saya sih terbuka lebar, karena yang namanya bisnis bebek itu kita, katakanlah orang berbisnis itu kita bisa dibilang satu langkah dua tujuan tercapai. Artinya di sini kita yang kita fokuskan adalah petelur saat ini. Dapat telur itu kita tiap hari sudah dapat hasil telur, dan kebutuhan telur untuk saat ini juga relatif masih bagus. Di rumah makan untuk asinan, terus penjualan kaki lima martabak telur juga banyak, insya Allah akan prospek. Dan di sisi lain, setelah telur ataupun bebek nggak menghasilkan telur, nanti kita juga bisa jual dagingnya. Setelah bebek sudah tidak berproduksi, kita bisa menjual bebek yang sudah tidak berproduksi itu untuk bebek pedaging. Ya yang penting itu kita prinsip dengan kalkulasi yang cermat dan tepat. Setiap hari ya kita harus evaluasi. Dengan kita memberi pola makan sekian, kita mengeluarkan operasi sekian, kok kita ternyata dapat telur sekian, oh itu belum masuk, berarti harus kita evaluasi. Apa yang salah? Kita cari tahu informasi yang kepada yang senior. Oh ternyata kesalahan di sini. Seperti kemarin, mungkin awal mula kita juga nggak nutup. Sempat saya itu pakai racikan sendiri, itu dengan dedek sama konsentrat, terus sama beras reject. Itu memang secara akumulasi biaya sangat ringan, lebih murah dibanding harga pakan jadi. Tapi secara kondisi produksi telur itu sangat tidak kita harapkan, tidak sesuai. Memang dengan biaya yang kos yang lebih rendah tapi hasilnya pun rendah. Nah, sedangkan sekarang pakan jadi dengan kos yang mahal tapi hasilnya juga sebanding. Jadi intinya ya kita mending kalau memang berniat usaha, namanya usaha itu memang perlu modal, dan kita jangan ragu-ragu ataupun jangan takut mengeluarkan modal selama itu modal itu bisa berkembang dan bisa menghasilkan untuk keuntungan bagi kita. Di sini saya katakan kandang kering, jadi tanpa ada rawa, tanpa ada kolam, minum sendiri, tempat makan sendiri, terus kita pakai pakai kayak panggung lah. Jadi tempat makan dan minum itu kita panggung biar tidak rata dengan tempat tidurnya. Jadi nanti untuk efek dari resiko becek itu sangat minim. Nah kebetulan mungkin ke saat ini kandang kita becek itu karena faktor geografis dari tanah atau kandang yang kita tempat itu posisinya itu di bawah dari tanah, permukaan tanah di tanah sebelahnya. Jadi kalau hujan tanahnya mengalir ke kandang kita, jadi becek. Ya harapan kita ya moga-moga ya para peternak bebek khususnya baik itu bebek telur ataupun pedaging, harapan saya ya tetap semangat dan juga tetap berkarya dan kembangkan, karena yang namanya bebek itu juga bagian dari suplai bahan pangan. Apalagi ya prediksi di tahun-tahun ke depan untuk pangan akan semakin minim, bahasa ada krisis pangan juga, isu krisis pangan ya. Dengan adanya kita usaha bebek, minimal ya kita bisa mensuplai di lingkungan wilayah kita sendiri, terutama dari daging dan juga telur, karena untuk spek bebek ini telurnya juga mempunyai kandungan gizi yang lebih bagus dibandingkan mungkin telur ayam negeri. Untuk kandungan daging bebeknya juga saya katakan juga lebih bagus, karena di situ untuk pangan dan apanya itu struktur dagingnya juga akan lebih padat, jadi lebih enak dari ayam kampung bahkan. Makanya harga daging bebek itu beda dengan ayam negeri dan ayam Jawa, karena memang struktur dan kualitas dagingnya itu akan sangat lebih bagus. Insya Allah moga-moga ya tahun berikutnya ada sumbangsi dari pemerintah juga untuk lebih fokus ke arah pembinaan para peternak-peternak, khususnya peternak bebek dan bebek pedaging. Daripada uang diberikan cuma-cuma, mending kita arahkan untuk pengelolaan usaha, karena yang namanya orang kalau diberi mentahan itu akan jauh sangat mubah, karena paling rata-rata ya buat shopping. Tapi kalau kita arahkan untuk usaha, insya Allah kita ngasih modal sekali tapi
hasil yang didapatkan akan bisa seumur hidup. Ya, itu kita harus mensplit masing-masing. Ya, katakanlah kita punya bebek nak 700, kita punya target minimal itu 400. Sedangkan harga telur sekarang itu kurang lebih di angka 2000 telur bebek. Itu berarti kita punya income kotor itu sekitar 800 kurang lebih. Dan 800 itu kita beli kita kurangi dengan operasional pakan. Kita satu kantong sekitar 430-an. Berarti keuntungan kotor kita masih di angka 37 untuk biaya karyawan per hari ya kurang lebih di angka 100 kurang lah, sama kopi sama listrik dan sebagainya di angka 150. Berarti itu kurang lebih di angka per hari bisa masuk 250-an lah, 200 sampai 250. Itu sudah kategori bersih. Itu seperti itu untuk petelurnya. Nah, sedangkan untuk daging, karena kita memang baru merintis dalam bulan ini, jadi kalau kursnya itu kita belum sepenuhnya kelihatan, karena kita modal pembibitan itu 600, itu kalau kita kalikan 9.000 saja sudah di angka berapa itu? 6.900.000. Nah, pakan setiap hari itu kurang lebih satu kantong untuk 3 hari. Nah, itu sedangkan kita penjualan itu belum melebihi itu. Berarti artinya kita belum dapat keuntungan, cuman kita sudah dapat masukan. Insya Allah bisa, karena kita kan itu tadi kita lebih percaya pakan yang olahan dari pabrik, karena di situ sudah ada takaran gizi dan zat-zat yang dibutuhkan untuk bebek tersebut, baik itu petelur ataupun pedaging, itu sudah ada nutrisi yang dibutuhkan masing-masing. Jadi katakanlah kita ngasih seon, tapi untuk kenaikan berat badan bebek pedaging itu juga akan mengikuti seperti itu. Ya, ini contohnya, ini kita langsung stok aja, per seminggu kita beli langsung 10 sak, biar nanti kita nggak terlalu was-was, karena namanya pabrik kadang-kadang kendala distribusi barang akhirnya bisa telat, itu nanti malah beresiko fatal. Jadi mending kita supply, nanti sebelum habis kita sudah order lagi. Ya, ini mungkin dari kami, dari peternakan Bagas Maron Farm di Desa Tatar ini. Monggo silakan bagi para subscriber ataupun follower atau viewer dari channel ini, apabila ada yang membutuhkan telur bebek atau membutuhkan bebek daging, silakan bisa datang langsung ke kandang Bagas Maron Farm ini. Di Google Map juga ada kan Bagas Maron Farm, atau bisa menghubungi nomor di WA 085 624 803080, atau ketemu langsung dengan saya Tirta Setiadi di Desa Tatar. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi agar tetap berkembang dan tetap berkreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.